Oke pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Dewan Bayu di Surabaya TV dengan program Caleg Hits. Program yang membahas tentang informasi dunia politik menjelang pemilu 2019. Nah pemirsa Surabaya TV, kali ini saya nggak sendirian. Saya di sini sama seorang wanita cantik yang mungkin bisa dibilang sebagai caleg yang hits di Surabaya. Perkenalkan, beliau adalah Adibah Rahman. Tepuk tangan dulu dong untuk buat Adibah Rahman. Nah, seperti apa? Kalian pasti semua penonton pasti penasaran. Bagaimana sih keseharian Kak Adibah Rahman? Bagaimana sih persiapan beliau untuk menghadapi pemilu 2019 yang akan sebentar lagi diadakan, dan kalian juga harus tentunya memilih ya untuk menentukan jenjang kehidupan Indonesia ke depan selama 5 tahun mendatang. Oke deh, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja berkenalan dengan Adibah Rahman. Oke, Adibah Rahman. Bener nggak ya sih bedanya? Iya bener. Aku manggilnya apa ini enaknya? Panggil aja Adibah. Adibah. Oke, Adibah. Ini kita kenal dulu dah. Adibah Rahman ini backgroundnya, kita kalau boleh tahu buat menonton di Surabaya TV, seperti apa sih? Dari mana partainya untuk yang kali ini? Kalau saya dari Partai PAN, Partai Amanat Nasional. Saya dari caleg DPRD tingkat 2 Kota Surabaya, Dapil 1. Dapil 1. Kalau bisa dikasih tahu dong ke penonton, Dapil 1 itu di mana aja ya? Dapil 1 itu ada 6 kecamatan, ada Simokerto, Kerembangan, Bubutan, Genteng, Tegalsari, dan Gubeng. Oke, dari situ semua, pertanyaan nih pasti pada bertanya juga. Kak Adibah sendiri ini di mana tinggalnya? Rumah saya ada di daerah Simokerto. Oh, Simokerto. Kebetulan dapil saya sendiri. Dapil sendiri, oke. Selama ini mungkin banyak yang penasaran juga, kenapa sih Kak Adibah kok bisa masuk ke dunia politik? Apakah backgroundnya dulu juga kuliah dunia hubungannya dengan politik atau gimana sih? Tidak, kalau kuliah saya S1-nya itu ilmu komunikasi, dan sekarang kan saya alhamdulillah lagi menjalankan S2. Nah ini di manajemen. Manajemen. Nah, kuliah di mana kalau boleh tahu? Ambil S1, kemudian S2 di manajemen. S1 sama S2-nya sama di UPN Veteran Jawa Timur. Wih, keren dong. Tepuk tangan dulu dong buat Adibah Rahman ya. Ternyata selain cantik, dia juga, wah ternyata pendidikannya tinggi banget ya. Menjadi S1, S2, udah komunikasi ke manajemen. Dan sekarang Adibah Rahman ini masuk ke dunia politik. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, kenapa wanita cantik muda ini penasaran dan ingin masuk ke dunia politik? Ada alasan tersendiri nggak sih? Kalau awal mula sebenarnya kenapa saya bisa masuk ke ranah politik, ini dilihat dari kecil. Sebenarnya saya dibilang belajar itu kan karena setiap sehari-hari kan otomatis itu dari politik kan. Nah, jadi saya memahami politik itu dari kecil, mungkin dari almarhum abah saya, mama saya. Jadi di situ saya istilahnya sebagai pengamat. Nah, tapi kenapa di 2019 ini saya mencoba untuk mencalonkan diri sebagai legislatif? Karena saya merasa dengan politik yang sekarang tuh saya miris gitu. Miris? Ya, karena generasi milenial, generasi saya sendiri, itu hanya dijadikan objek oleh penguasa sebelum-sebelumnya. Wah, berat nih ternyata. Kemirisan ini yang menjadi latar belakang Adibah Rahman, seorang Adibah Rahman menjadi calon anggota legislatif ya, berarti ya, untuk DPRD Dapil 1 Surabaya. Miris. Dan saya juga ingin membuktikan bahwa generasi kita itu bisa gitu. Ya kan? Kalau kita itu bisa maju, kita lebih aktif daripada orang-orang sebelumnya. Mungkin kalau selain dari background keluarga yang mungkin juga dulu memperkenalkan dunia politik, dari kemirisan itu, apakah mungkin Kak Adibah sendiri, Adibah Rahman ini maksudnya mengalami hal itu juga? Atau mengalami kok seperti ini juga sih? Mereka merasakan juga nggak sih? Karena kan selama ini saya pun sebagai objek, kita sebagai anak muda tidak pernah diberi kesempatan atau dipercayai oleh orang-orang sebelum-sebelumnya. Maka dari situ saya ingin mencoba untuk masuk dan membuktikan bahwa anak muda sebenarnya itu bisa untuk lebih baik, untuk bisa seperti mereka-mereka yang hebat. Tuh hebat, tepuk tangan dulu buat Adibah Rahman. Nah, ternyata selain melihat dari kemirisan itu, ingin menunjukkan, ya bener Kak ya, menunjukkan seperti apa sih kita tuh sebagai anak muda bisa gitu loh, menjadikan seperti itu.
Selain itu mungkin dari kalau keseharian di lingkungannya Adiba Rahmat sendiri di sana di daerah Simokerto ya tadi ya? Yap. Simokerto. Gimana untuk kehidupan masyarakat bermasyarakat di sana tentang dunia politik? Apakah mereka sudah memang antusias atau hanya sebatas ya hanya momen-momenan gitu aja sih? Tidak, karena kan ini emang zamannya politik ya, waktunya politik, pemilihan bla bla bla. Tapi kalau misalnya dilihat dari setiap kampung atau setiap daerah itu pasti beda-beda. Jadi ada yang daerah saya itu ada yang pragmatis atau daerah saya juga ada yang bisa menerima hal itu dengan baik gitu. Tergantung dengan di mana kondisi daerah tersebut. Oke. Nah selama ini Kak Adiba sendiri kan tertarik. Aku kebiasaan manggil Kak karena gimana ya rasanya tuh kita nih anak muda Apa-apa, santai ikut aja politik. panggil. Oh iya nggak apa-apa ya panggil Iya, Kak ya. santai Jadi aja. buat penonton juga jangan lupa manggil Kak nggak apa-apa. Kalau ketemu di jalan jangan lupa disapa ya sama Adiba Rahman. Nah anak muda zaman sekarang tuh kan lebih ke melihat apa ya namanya dunia itu lebih ambil senang-senangnya aja. Nah Kak Adiba sendiri gitu loh untuk dunia politik merasa terbebani nggak sih sebenarnya? Terbebani? Dari tugasnya nanti kan otomatis Kak Adiba punya banyak tugas dan pekerjaan yang harus punya tanggung jawab dan lain-lain. Merasa terbebani nggak sih sebenarnya? Tidak, karena di sini saya bekerja tidak sendiri. Karena nanti insya Allah saya kalau jadi, saya akan merangkul semua generasi milenial untuk bekerja sama untuk membangun kota Surabaya. Wah keren, tepuk tangan dulu dong buat Adiba Rahman. Akan dirangkul, jadi kalian semua para penonton Surabaya TV, kalian yang merasa masih muda ya, jangan ragu untuk mau disiap dirangkul bersama Adiba Rahman untuk menjelang ini. Nah, kemudian dari sini, apakah keluarga ikut mendukung apa namanya ya keinginan Kak Adiba sebagai maju untuk ke dunia politik? Alhamdulillah kalau untuk dari keluarga, teman-teman semuanya mendukung karena sudah saatnya mungkin kan kalau generasi muda itu sudah wajib berperan, apalagi di tahun 2019 ini. Terus dukungan yang paling nyata biasanya berupa apa sih kalau boleh tahu? Ya dari pasti keluarga? semangat, doa, semuanya. Oke. Nah kalau kita boleh tahu, Kak Adiba ini kalau boleh tahu ya umur berapa sih? Umur saya 23. 23 tahun penonton dan ternyata masih punya ini 23 tahun usia yang benar-benar revolusioner ya dan sangat muda, belia sekali untuk maju ke dunia politik. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu malu ya Enggak sebenarnya. dong, karena kita harus menunjukkan kalau ya itu tadi anak muda harus berperan aktif. Dan kebetulan alhamdulillah saya adalah calon legislatif termuda di kota Surabaya. Wah tingkat keren, tepuk tangan dulu dong buat Kak Adiba. Oke, nanti untuk tentang anak muda, Kak Adiba sendiri, menurut Kak Adiba, anak muda di Surabaya seperti apa? Jangan dijawab dulu, nanti kita lanjutkan setelah pariwara berikut Siap. ini tetap di Caleg Hits Surabaya TV.